Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Budi Suhartono, spesialis ortodonti. Saya seorang dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari Departemen Ortodonti. Sebagai seorang dosen, tentunya tidak lepas dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Sistem pembelajaran di FKG Unisula menggunakan sistem modul. Salah satu modul yang saya ampu selama menjadi dosen di FKG Unisula adalah modul Risk Assessment and Operative Dentistry 2 dengan bobot 4 SKS dan dengan kode mata kuliah yaitu DG 61080014. Adapun deskripsi mata kuliah Risk Assessment and Operative Dentistry 2 yaitu mata kuliah ini mencakup proses perkembangan psikologi anak, garis gigi pada anak, maloklusi gigi, dan konsep pencarian ruang dalam menunjang perawatan operatif dentistry terhadap penyakit jaringan keras gigi dan jaringan keras selain gigi. Melalui modul ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif yang diperlukan untuk mencapai kompetensi kelulusan yang tertuang dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia atau SKDGI, yang salah satu profil lulusannya yaitu sebagai seorang care provider. Modul ini diberikan pada program sarjana atau akademik di semester 4 yang terdiri dari beberapa topik pembelajaran, diantaranya adalah kebiasaan buruk, maloklusi, etiologi maloklusi, pemeriksaan ekstraoral dan intraoral pada perawatan ortodonti, analisis fungsional, biomekanika gigi ortodonti, analisis model studi, dan analisis cephalometri pada metode Steiner. Topik yang saya berikan pada modul ini adalah pemeriksaan ekstraoral dan intraoral perawatan ortodonti yang menggunakan pendekatan pembelajaran DIA atau Delivery Interaction Assessment. Capaian pembelajaran pada topik ini yaitu mahasiswa mampu mengkaji dan melakukan pemeriksaan klinis dalam perawatan ortodonti dengan sub pokok bahasan pada topik ini adalah pemeriksaan ekstraoral, yaitu pemeriksaan indeks massa tubuh, pemeriksaan bentuk kepala, pemeriksaan bentuk wajah, pemeriksaan analisis profil wajah, pemeriksaan tonus otot bibir, pemeriksaan bibir posisi istirahat, teknik foto ekstraoral, dan pemeriksaan intraoral yang terdiri dari pemeriksaan ohis, pemeriksaan lidah, pemeriksaan palatum, pemeriksaan mukosa, pemeriksaan frenulum, pemeriksaan fonetik, dan pemeriksaan keadaan gigi geligi. Pada tahap delivery atau penyampaian pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah interaktif dengan bantuan PowerPoint secara sinkronus dalam bentuk real classroom atau luring, sehingga saya akan berinteraksi secara langsung atau tatap muka. Tahap sinkronus yang saya lakukan tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang meliputi beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pendahuluan, di mana pada tahap ini akan saya awali dengan memberi salam dan doa serta menyampaikan kepada mahasiswa terkait dengan makna pentingnya materi yang akan dipelajari mahasiswa. Di mana dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menentukan etiologi, menegakkan diagnosis, dan rencana perawatan ortodontik yang tepat apabila nantinya mereka menjadi dokter gigi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyampaian materi, di mana saya akan menyampaikan materi-materi terkait pemeriksaan ekstraoral dan intraoral perawatan ortodontik melalui PowerPoint atau PPT, dan saya juga akan menyajikan suatu kasus atau skenario yang telah saya siapkan selama proses pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah penutupan. Pada tahap ini saya akan mengemas secara singkat topik ini dan menekankan pentingnya topik ini. Tentunya saya akan menutup kegiatan dengan doa dan salam. Kemudian tahapan interaktif dilakukan melalui sinkronus dan asinkronus, di mana tahap sinkronus dilakukan melalui beberapa cara. Cara pertama yaitu melalui diskusi dan tanya jawab oleh mahasiswa di akhir penyampaian ceramah interaktif. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait materi yang telah saya sampaikan sehingga komunikasi dapat berjalan dua arah. Dan cara kedua yaitu melakukan diskusi dari hasil penugasan yang saya berikan kepada mahasiswa terkait kasus atau skenario yang saya berikan. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Pada tahap ini, setiap kelompok berkesempatan memberikan kepada kelompok lain sehingga terbentuk active learning dan collaborative learning. Pada tahap asinkronus,
interaktif, saya manfaatkan Media Sinau yang merupakan learning management system yang digunakan FKG Unisula. Harapannya dengan aplikasi ini dapat mempermudah mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran. Tahap asinkronus yang dilakukan melalui penyampaian referensi pembelajaran, desain penugasan, serta skenario atau kasus yang akan digunakan. Pada tahap asesmen, saya akan menggunakan metode penilaian tugas dan multiple choice question menggunakan sistem CBT di akhir semester. Terkait pendekatan delivery system, saya sampaikan melalui video pelajaran berikut ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih semua atas kehadiran pada siang hari ini. Oke, pada siang hari ini saya akan menyampaikan kuliah saya dengan topik pemeriksaan ekstraoral dan intraoral perawatan ortodontik. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kenapa pemeriksaan ekstraoral dan intraoral perawatan ortodontik ini penting kita pelajari ya? Dikarenakan nanti pemeriksaan ini kan termasuk pemeriksaan di klinis juga, dan juga untuk nanti kalian setelah selesai kuliah menjadi dokter gigi, pemeriksaan ini penting untuk kita lakukan di koas ya, dan dokter gigi. Kenapa? Dengan pemeriksaan yang tepat, analisis yang tepat, itu nantinya kita akan dapat menentukan etiologi perawatan ortodontik dan diagnosisnya juga secara tepat ya. Kalau pemeriksaannya salah, keliru, otomatis nanti etiologinya juga salah. Kalau etiologinya salah, kita akan menentukan diagnosisnya salah. Kalau diagnosisnya salah, rencana perawatannya juga salah. Oke. Ya, itulah mengapa pentingnya kita mempelajari pemeriksaan ekstraoral dan intraoral ini. Oke, sebelum masuk ke kuliah, saya punya kontrak perkuliahan untuk kita. Yang pertama itu mata kuliah. Topik ini termasuk dari mata kuliah modul 4.2 ya, yaitu modul Risk Assessment and Operative Dentistry 2 ya. Jadi pemeriksaan ekstraoral dan intraoral ini masuk dari modul 4.2 ini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk mengkaji maloklusi gigi. Kemudian sub dari capaian pembelajaran mata kuliahnya ini, mahasiswa mampu mengkaji pemeriksaan klinis dalam perawatan ortodonti. Kemudian bentuk dan metode pembelajarannya yaitu bentuknya berupa kuliah, metodenya ceramah interaktif. Seperti sekarang nanti kita di tengah-tengah dan di akhir akan ada diskusi atau tanya jawab. Okay. Kemudian indikator dari mata kuliah ini yaitu mampu mengkaji pemeriksaan klinis perawatan ortodontik secara tepat. Kemudian untuk penilaiannya, nanti penilaiannya berdasarkan dari tugas ya yang akan saya berikan di akhir. Kemudian terakhir adalah ujian akhir semester ya, yang dilaksanakan di akhir semester. Dalam ujiannya itu dalam bentuk MCQ ya, multiple choice question. Kemudian tata tertib perkuliahan ini ya, mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 15 menit. Keterlambatan dosen 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas kosong, kuliah berarti tidak ada ya. Alhamdulillah kita semua tepat waktu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus berpenampilan rapi, menggunakan kemeja dan sepatu, tidak berbicara dengan rekan di kelas, dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Ini sudah alhamdulillah ada bagus, tertib sesuai dengan pakaian kita di Unisula ya. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di dalam kelas. Yang terakhir, mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti ujian akhir semester jika yang pertama hadir mengikuti kuliah, yang kedua mengumpulkan tugas yang akan saya berikan di akhir nanti. Oke.
Kemudian referensi yang saya gunakan dan yang kita gunakan ini adalah nanti bisa kalian cari di e-booknya ada ya, juga sudah pernah saya share ya. Referensinya dari buku Sing, buku Balaji, dan dari Kobon. Itu Textbook of Orthodontic, kemudian Art and Science, dan Handbook of Orthodontic. Oke, kita masuk dalam pemeriksaannya. Di sini pemeriksaan ekstraoral dan intraoral itu termasuk dalam pemeriksaan ortodontik ya. Di mana pemeriksaan perawatan ortodontik itu ada pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan klinis itu ada pemeriksaan subjektif, ada pemeriksaan objektif. Kemudian pemeriksaan penunjang yang sudah kita tahu ya, ada cefalometri, fotografi, dan panoramik. Oke. Nah, salah satu pemeriksaan ekstraoral dalam ortodontik yang kita lakukan adalah pemeriksaan bentuk kepala. Di mana kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan bentuk kepala, yaitu kita harus tahu ya untuk hasil akhir ini bentuk kepala pasien itu seperti apa ya. Nah, kita lihat dulu dari pemeriksaannya tahap-tahapnya, di mana untuk melakukan pemeriksaan ekstraoral bentuk kepala itu kita perlukan alat ya. Alatnya adalah spreading caliper. Nah, di sini ada dua alat ukur. Ya, ada alat ukur spreading caliper yang ini. Oke, yang ini sliding caliper. Ya. Nah, yang kita gunakan untuk pemeriksaan bentuk kepala itu adalah yang ini. Hanya spreading caliper, ya. Kemudian kita lakukan, setelah kita menggunakan alat ini, kita lakukan pengukuran panjang kepala. Panjang kepala itu dari mana ke mana sih, Dok? Ya. Panjang kepala itu dari, ada yang tahu? Glabella dan occipital. Glabella di mana? Glabella ada di sini, ya, antara alis, kemudian occipital di belakang kepala. Ya, occipital di belakang kepala. Kalian bisa raba di belakang kepala ada tonjolan, nah itu adalah occipitalnya kita. Ya. Kemudian setelah kita ukur panjang kepala, kemudian kita lakukan pengukuran dari lebar kepala. Lebar kepala itu yaitu jarak horizontal dari puncak supramastoidea zygomaticus kanan dan kiri. Ya, ada di belakang sini. Ya. Nah, kita udah dapat tuh titik-titiknya, pengukurannya berapa jumlahnya, kemudian kita masukkan ke rumus indeks kepala. Di mana panjang kepala kita lebar kepala kita masukin di sini, kemudian masukin panjang kepala dikali 100 hasilnya berapa, kemudian nanti dapat kesimpulannya. Ya. Bagaimana kesimpulannya? Nah, kesimpulannya ini, jika nanti dari hasil pengukuran dari hasil rumus indeks kepala itu didapatkan hasil di bawah 74,9, kesimpulannya adalah bentuk kepala itu dolikosefali atau lonjong dan sempit. Ya. Jika hasil pengukurannya itu indeks kepala 75 sampai 79,9, hasilnya yaitu mesosefali. Mesosefali itu normal bentuk kepalanya. Kemudian apabila hasilnya lebih dari 80 mm, bentuk kepala pasien adalah brachysefali atau lebar dan pendek. Oke. Kemudian ini juga lebar kepala, puncak supramastoidea kanan dan kiri, zygomaticus kanan dan kiri. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan bentuk wajah. Apa yang kita gunakan untuk pemeriksaan bentuk wajah? Alat ukurnya bisa kita gunakan spreading caliper, ya, ini bisa juga menggunakan sliding caliper. Jadi untuk pemeriksaan ini bisa menggunakan dua alat ukur, spreading dan sliding. Oke. Kita lakukan untuk bentuk wajah ini yang kita tentukan titiknya dulu adalah nasion genation. Ya, nasion di mana letaknya di sini, ya, kemudian genation di sini. Kemudian kita lakukan ukuran, bisa menggunakan sliding caliper atau menggunakan spreading caliper, ya. Kemudian setelah dapat panjang muka nilainya, kemudian kita ukur lebar muka. Lebar muka itu jarak zigomatik kanan dan kiri.
Mana zigomatikus? Sini ya. Jadi diukur zigomatikus kanan dan kirinya. Kemudian hasil yang kita dapat pengukuran dimasukkan ke dalam rumus indeks wajah, di mana panjang muka dibagi lebar muka dikali 100. Ya, kemudian nanti kita tentukan kesimpulannya. Di mana kesimpulan bentuk wajah adalah jika nilai indeks wajah 80 sampai 84,9, nilai wajahnya itu adalah eriprosop atau lebar dan pendek. Apabila indeks kepalanya 85 sampai 89,9, nilai wajah bentuk wajah kita itu bentuk wajah pasien adalah mesoprosop atau normal ya. Jika nilainya 90 sampai 94,9, bentuk wajah itu leptoprosop. Leptoprosop itu sempit dan lonjong. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan, Anggi. Izin bertanya dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Anggraini dengan NIM 311-023-0016. Izin bertanya dokter, untuk pemeriksaan pengukuran bentuk kepala itu kan menggunakan spreading caliper. Iya. Tapi kalau untuk bentuk wajah itu menggunakan dua alat, yaitu spreading dan sliding caliper. Maksudnya menggunakan satu alat dan dua alat itu bagaimana dokter? Oke, pertanyaannya bagus ya. Kenapa bentuk kepala hanya bisa digunakan spreading caliper, sedangkan wajah bisa menggunakan spreading dan sliding? Ya. Untuk sliding, ya, ini kan bentuknya dia setengah lingkaran. Kepala kita bentuknya seperti apa? Membulat, ya. Jadi kalau kita gunakan spreading caliper alatnya lurus aja untuk ukuran, tidak akan bisa menjangkau dari glabella occipital, ya. Begitu juga dari zigomatiknya, ya, supramastoidea zigomatik. Beda dengan spreading ini bisa menjangkau bentuk kepala kita yang bulat, nyampe kan di sini. Oke, sini juga nyampe. Ya, kalau ini nggak bisa. Makanya ada pengukuran bentuk kepala, alatnya khusus hanya satu aja, spreading caliper, ya. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, Anggi udah jelas? Jelas dokter. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, belum ya? Oke, selanjutnya kita lanjut. Kemudian kalau sudah semua kita ambil foto, ya. Nah, dari foto itulah kita lakukan pemeriksaan dari proporsi wajah. Oke. Nah, pemeriksaan proporsi wajah itu ada dua, yaitu dengan cara vertikal dan horizontal, ya. Ini vertikal kita tentukan titik-titiknya, ya. Ada titik sini hairline atau trichion, kemudian titik glabella, kemudian titik subnasal, kemudian titik menton. Ya, dari ini dibagi nanti jadi 3 bagian, 1, 2, 3. Ya. Ini jika salah satu bidang bagian ini nih, 3 ini nih, dia tidak sama besarnya, misalnya semua kita dapat nih 30 mili. 30 mili, di sini ternyata dapatnya 35 mili. Berarti tidak proporsi wajahnya secara vertikal, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang horizontal. Yang horizontal itu kita menentukan dari tepi daun telinga kanan, ya. Kemudian sudut mata bagian luar, kemudian sudut mata bagian dalam, kemudian ke sisi sebelahnya sudut mata bagian dalam, kemudian sudut mata bagian luar, dan ujung daun telinga, tepi daun telinga luar. Nah, ini nanti dibagi 5 bagian, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apabila semua 5 bagiannya ini sama, dia proporsi. Tapi apabila salah satu aja tidak sama, tadi misalkan ini kita dapatnya 20, 20, 25, 25, sini 30, itu dia tidak proporsi, ya. Berarti kesimpulannya adalah analisis proporsi wajah tidak proporsional, ya. Nah, ini penjelasannya, ya. Tadi udah saya jelasin, kita lanjut sekarang
Nah, ini kesimpulannya. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan ekstraoral, analisis simetri dan asimetri wajah. Beda dengan proporsi wajah, jadi kalian harus bisa bedakan yang mana pemeriksaan proporsi wajah, yang mana pemeriksaan simetri asimetri wajah, ya. Kalau proporsi wajah itu kita memeriksa ada 2 bidang, vertikal dan horizontal. Kalau ini kita lakukan hanya 1, tapi dia menggunakan 2 garis horizontal dan 1 garis vertikal. Yang kalian harus ingat penting adalah kalian harus tahu garis vertikal itu yang ditentukan apa aja. Ini penting banget. Dari titik trikion, ya, kemudian menentukan titik glabella, subnation, menton atau pogonion. Nah, itu garis vertikalnya, ya. Kemudian untuk yang garis horizontal menentukannya dari melewati interpupil kanan dan kiri. Oke. Kemudian garis horizontal berikutnya adalah stomion, melewati stomion bibir kanan dan kiri. Oke. Nah, ini tadi pemeriksaan yang saya bilang. Kemudian nanti jika didapatkan ya hasilnya, kesimpulannya, jika garis pertama itu yang horizontal, ya. Garis pertama miring berarti dia asimetri wajah, ya. Kemudian apabila garis keduanya miring juga terdapat asimetri wajah, ya. Biasanya kalau garis kedua ini miring, stomionnya miring, biasanya dia terjadi kontak prematur pada bidang oklusal, dia miring. Kemungkinan ada gigi yang salah satu gigi modot ya kalau awamnya bilang, kalau kita bilang extrude, jadi dia jadi kontak prematur. Kemudian yang garis ketiga yang vertikal itu, ya, kalau dia miring ke kanan atau ke kiri ya berarti dia jadi asimetri. Penyebabnya apa? Biasanya karena mungkin kebiasaan buruk mengunyah satu sisi atau tidur sering miring di satu sisi. Nah, itu biasanya menyebabkan terjadi asimetri pada mandibula, ya. Kita sampai di latihan soal, ya. Semua sudah saya sampaikan, kemudian kita coba pemahaman atau penangkapan kalian pada apa yang telah saya sampaikan, ya. Soal yang pertama, coba nanti kalau ada yang bisa tolong angkat tangan dan sebutin nama kalian, ya. Oke. Soal pertama, seorang dokter gigi akan melakukan pemeriksaan bentuk kepala. Alat apakah yang digunakan oleh dokter gigi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Izin untuk menjawab, dokter. Ya, silakan. Nama? Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adinda Fayata Rahmani dengan NIM 31102300164. Jadi alat yang digunakan pada pemeriksaan bentuk kepala itu adalah spreading caliper, dokter, yang bentuknya seperti bentuk kepala. Bulat ini ya? Iya. Oke. Spreading caliper kata Adinda ya? Yang lain benar nggak? Setuju? Oke, setuju ya. Benar jawabannya 100 buat Adinda. Jawabannya tepat adalah spreading caliper, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Soal yang berikutnya adalah dokter gigi melakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral sebelum melakukan perawatan ortodontik. Pada pemeriksaan bentuk kepala didapatkan lebar kepala, ya, 116 mili, panjang kepala 155 mili. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan lebar kepala dan panjang kepala tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Saya izin untuk menjawab, dokter. Ya, silakan. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Salsabila Ansari Putri dengan NIM 31102300099. Baik, dokter. Jadi untuk pengukuran lebar kepala dan panjang kepala itu untuk alatnya sendiri kita menggunakan alat spreading caliper yang bentuknya seperti kepala. Ya. Lalu untuk pengukurannya sendiri itu kalau yang lebar kepala kita mengukurnya itu jarak horizontal dari antara puncak supramastoidea dan zigomatik kanan dan kiri. Lalu sedangkan yang panjang kepala kita itu mengukurnya itu dari glabella sampai ke occipitalnya. Oke, tepat ya, benar sekali. Tadi siapa namanya? Salsabila. Salsabila. Oke.
Ada yang beda nggak mungkin jawaban sama salsabila, atau oh jawaban salsabila ini keliru nih, kurang tepat? Apakah ada sama semua? Benar? Oke, benar ya. Ya, tepat jawabannya emang seperti itu. Pemeriksaan untuk lebar kepala itu memeriksa dari puncak supramastoidea kanan dan kiri, dari zigomatik kanan dan kiri ya. Kemudian kalau untuk panjang kepala memeriksa dari glabella dan oksipital. Oke. Dah, pintar-pintar. Kemudian yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Skenario yang ketiga adalah dokter gigi melakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral sebelum melakukan perawatan ortodontik. Soalnya mirip yang kedua ya. Kemudian pada pemeriksaan bentuk kepala didapatkan lebar kepala 116 mm dan panjang kepala 115 mm. Berapakah indeks kepala tersebut dan apakah kesimpulan dari pemeriksaan tersebut? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Baik, terima kasih dokter. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Alta Mubarak dengan NIM 31102300154. Di sini untuk menghitungnya itu menggunakan rumus dari rumus indeks, di mana kepalanya sendiri itu menggunakan lebar kepala dan panjang kepala dibagi panjang kepala lalu dikalikan dengan 100, yaitu 116 mm dibagi 155 mm dan dikalikan 100 hingga jawabannya itu 74,8 mm. Di sini kesimpulannya sendiri yaitu di mana indeks kepalanya itu seharusnya di mana di bawah dari 74,9, di mana membuat di dolikosefali atau lonjong dan juga sempit. Oke. Ya. Jadi dari hasil pemeriksaan ini kan kita masukin ke rumus dari indeks kepala. Ya, tadi yang dikatakan sama Altaf, rumusnya benar nggak? Lebar kepala dibagi panjang kepala dikali 100. Benar ya. Nah, sini kan sudah ada poinnya, hasil pemeriksaannya, jadi tinggal dimasukin aja kan. 116 dibagi 155 dikali 100, hasilnya 74,8 ya. 74,8 itu berarti dia di bawah 79 ya. 74,9 untuk kesimpulannya. Berarti hasil kepalanya adalah dolikosefali. Dolikosefali itu tadi apa, Altaf? Lonjong dan sempit. Ya, sempit dan lonjong. Lonjong dan sempit sama ya. Oke, kita lanjut ke tugas kelompok. Ini saya akan membagikan link untuk tugas kelompok. Bisa kalian akses di linknya ini. Kemudian nanti setelah selesai kita lakukan presentasi. Kalian presentasi ya. Oke, setelah kita selesai mata pengajaran ini, kuliah ini, kita bisa ambil kesimpulan untuk kuliah pada siang hari ini, yaitu ketepatan dalam melakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral dan perawatan ortodontik itu sangat penting ya. Jadi kenapa diajarkan tadi seperti di awal saya bilang, untuk membantu menegakkan etiologi, membantu menegakkan diagnosis, dan untuk membantu menetap merencanakan perawatan. Nah, kalau semua pemeriksaan itu sudah tepat, semuanya insya Allah benar gitu ya. Oke, selesai kuliah kita pada siang hari ini. Akhir kata, sebelum kita tutup kuliah siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Sekian video rekaman pembelajaran dalam pemeriksaan ekstraoral dan intraoral perawatan ortodontik program studi Sarjana Kedokteran Gigi FKG Unisula Semarang, Jawa Tengah. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dan dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.